Selamat malam, perkenalkan nama saya Johannes Parodi Putra. Saya di sini akan menjelaskan kembali atau resume pembelajaran PKK hari ini Rabu 5 Januari 2025. Yang pertama ada saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Johannes Parodi Putra, kelas 11 otomasi 3. Poin-poin pembahasan. Yang pertama ada kesepakatan kelas, yang kedua ada inti sekolah, yang ketiga ada kegiatan usaha, yang keempat ada 5W1H, dan yang kelima ada analisa kompetisi kali 14 poin, yang ke-8 analisa kompetisi kalian, yang ke-7 ada sistem proses. Yang pertama, kesepakatan kelas. Yang pertama disiplin pemerintah tugas. Disiplin pemerintah tugas di sini artinya kita harus berdasarkan tugas termasuk dan kita tidak lalai dalam mengerjakan tugas. Yang kedua ada tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah perilaku seseorang yang wajib dimiliki. Karena tanggung jawab ini harus ada dalam satu diri seseorang, jika sesuatu yang dilakukan oleh kesalahan ataupun sebagainya. Tiga ada aktif. Aktif di sini artinya eh, aktif dalam pembelajaran, bertanya kepada diri dan tidak diam saja di bangku dan apa yang dia ketahui. Yang keempat ada menghargai dan menghormati orang lain. Menghargai dan menghormati orang lain di sini maksudnya adalah kita mampu menghargai yang sedang berbicara di depan dan menghormati orang tersebut, mau itu muda ataupun tua, mau itu guru maupun siswa, kita harus menghargai dan menghormati. Yang kelima ada mandiri. Mandiri di sini artinya kita mampu uh, melakukan sesuatu itu sendiri tanpa ada campur tangan orang lain. Kita bisa uh, lebih ke mengandalkan diri sendiri, ya, tidak perlu bantuan orang lain. Contohnya kayak mengerjakan tugas, ujian, atau mengerjakan proyek. Nah, selanjutnya ada keadilan tepat waktu. Keadilan tepat waktu di sini maksudnya adalah kita mampu hadir tepat waktu ke kelas PKK. Kita tidak boleh terlambat karena terlambat itu menyebabkan kita menjadi malas, ya, dan kita jadi kurang disiplin dan bisa berpotensi dihukum karena kita punya kesepakatan juga tidak boleh terlambat di atas 5 menit, dan kalau terlambat terus dalam 3 hari berturut-turut kita berikan PLH 1 hari selama 2 jam. Yang berikutnya ada izin ketika ada hal tertentu. Izin ketika ada hal tertentu maksudnya kita bisa izin pada guru ataupun pada ketua kelas ataupun wakil kelas yang ada. Jika guru tidak ada, kita izin mau ke toilet, kita izin mau makan, ketika kita tidak lapar, kita izin kepada guru ketika kita mau keluar ataupun kita mau eskul ataupun kita ada perlombaan. Yang selanjutnya tertinggal kelas. Tertinggal kelas ini artinya kita mampu menjaga suasana kelas menjadi lebih tertib, lebih sunyi, lebih uh, aman, lebih damai ketika guru sedang menjelaskan materi. Yang kedua ada inti sekolah. Inti sekolah ini maksudnya adalah tujuan kita sekolah, tempat kita sekolah, dan apa sih yang kita tujukan dari sekolah. Yang pertama itu ada sikap tingkah laku. Sikap tingkah laku ini artinya kita ke sekolah itu pastinya untuk belajar tingkah laku yang baik, etika yang baik, mau sesama yang tua ataupun yang muda.
karena sikap itu sangat dibutuhkan di industri. Sikap itu tidak boleh eh, ego, tidak boleh eh, sombong, tidak boleh eh, tidak sopan ya, sembarangan, tidak boleh. Makanya itulah inti kita sekolah untuk sikap kita lakukan. Yang kedua ada pengetahuan. Pengetahuan di sini maksudnya kita itu ke sekolah pastinya sudah mencari pengetahuan, mencari ilmu agar kelak kita bisa gunakan untuk menjalani kehidupan kita yang lebih baik, dan pastinya tujuannya untuk menghasilkan rezeki ya, uang ya. Yang ketiga ada skill. Skill sendiri artinya kita sekolah itu untuk menyesuaikan diri kita dan mengasah skill kita. Yang awalnya kita tidak bisa menjadi bisa, dan kalau keterampilan kita buruk menjadi bagus. Yang ketiga ada kegiatan usaha. Kegiatan usaha ada dua. Yang pertama ada produk. Produk adalah barang yang memiliki nilai jual yang tinggi dan memiliki ciri khas tertentu dan dapat dimanfaatkan oleh penggunanya. Contoh dari produk itu bisa berupa makanan, eh, alat mandi, alat elektronik, dan lain sebagainya. Yang kedua ada jasa. Jasa adalah suatu tindakan yang diupahkan pada orang tersebut untuk melakukan eh, kegiatan tertentu. Contoh laundry atau jasa edit video atau jasa eh, jasa install atau jasa servis ya, servis laptop HP, install sistem laptop HP kita, itu termasuk juga jasa. Yang keempat ada unsur pertanyaan 5W1H. 5W1H ada what, why, where, when, who, how. Yang pertama what, apa, apa berarti ini menanyakan sesuatu eh, kejadian ataupun suatu peristiwa ataupun suatu benda atau suatu barang. Nah, contohnya itu apa yang terjadi di desa eh, Koroha, apa yang terjadi di kota Wonogiri, apakah benda yang Anda beli itu, apa juga bisa kita tanya, kita gunakan untuk menanyakan perasaan ya. Apa contohnya, apakah kamu hari ini sedih, apakah kamu hari ini bahagia, apakah perasaanmu hari ini, bisa seperti itu. Yang kedua ada mengapa. Mengapa ini menanyakan suatu eh, alasan ya, mengapa itu alasan alasan ataupun em, situasi ya. Contohnya mengapa kamu menangis, itu menanyakan apa sih alasan orang tersebut nangis. Yang ketiga where itu di mana. Sudah pasti ini menanyakan tempat ya, tempat, sesuatu tempat, lokasi. Contohnya di manakah lokasi SMK Negeri 1 Batam. Jawabannya pasti sudah pasti. Lokasi SMK Negeri 1 Batam berada di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Jalan Dr. Hamka nomor 1. Yang keempat ada when. When itu kapan? Kapan berarti sudah tentu menanyakan waktu ya. Waktu ini bisa berupa tahun, bisa berupa hari, bisa berupa tanggal, bisa berupa bulan, dan bisa berupa jam, waktu, menit, detik ya. Contohnya dari when itu dari kapan. Eh, Kapan kamu terakhir kali mencuci sepatu? Kita dijawab beberapa minggu, beberapa hari, beberapa bulan.
bahkan beberapa tahun juga. Itulah jawabannya. Yang kelima ada Wu atau siapa. Siapa di sini maksudnya adalah kita menanyakan seseorang ya, atau nama seseorang tersebut, atau siapakah, atau eh, sosok orang tersebut. Untuk pertanyaannya, siapakah kamu? Siapa namamu? Siapakah dia? Jawabannya tuh bisa berupa nama, bisa berupa penjelasan detail mengenai orang tersebut, dan beserta namanya juga, yang keenam pada how atau bagaimana. Bagaimana ini menanyakan suatu cara atau langkah-langkah step by step, sesuatu hal ataupun suatu kegiatan. Contohnya, bagaimana cara membuat kue ubi? Jawabannya pasti harus memiliki langkah-langkah cara-cara dari awal tengah hingga akhirnya. Selanjutnya kita ke nomor 5, analisa kompetensi keahlian dasar teknik otomasi industri. Yang pertama itu penggunaan alat ukur. Ya, ada manual dan elektrik. Nah, penggunaan alat ukur ini ada yang namanya multitester. Multitester ini berfungsi sebagai alat pengukur tegangan, hambatan, kuat arus, dan eh, apa ya, dan tegangan, kuat arus, dan hambatan. Nah, yang kedua ada penggunaan perkakas tangan. Penggunaan perkakas tangan itu ada manual dan elektrik. Penggunaan perkakas tangan yang manual itu contohnya ada obeng, tespen, ada kunci Inggris, kunci T, ada kunci L, ada eh, tang trotol, tang kombinasi, tang buaya, ada palu, ya, banyak dan banyak lagi. Nah, yang elektrik ada bor listrik, ada gergaji mesin ya, ada solder, dan ada juga yang gerinda. Yang ketiga ada gambar teknik, yang ada manual dan juga ada yang berbentuk aplikasi. Yang manual itu gambar teknik bisa kita gambar melalui media yang khusus yang memiliki pola-pola batasan ataupun skala tertentu. Yang bentuk aplikasi kita bisa eh, menggunakan aplikasi AutoCAD dan Eagle. Eagle sudah bisa. Eagle bisa, AutoCAD juga bisa. Nomor 4, dasar kelistrikan dan elektronika. Dasar kelistrikan dan elektronika ini artinya eh, mencakup keahlian kompetensi-kompetensi eh, dasar-dasar dari listrik dan elektro. Selanjutnya ada analisa kompetensi keahlian. Yang pertama itu di sana ada kontrol berbasis relay. Kontrol berbasis relay ini adalah penggunaan perangkat relay dalam sistem kontrol untuk mengendalikan suatu proses atau perangkat lain seperti mesin dan motor. Nah, relay ini seperti ya, cara kerjanya itu eh, sebuah kumparan ya, yang ketika dia aktif, magnet akan aktif dalam relay dan menarik besi ya, besi yang, dan relay ini bisa kita gunakan untuk memutus dan menyambungkan arus ya. Yang kedua ada kontrol berbasis PLC. Kontrol berbasis PLC ini adalah jenis sistem kontrol otomatis yang menggunakan perangkat PLC untuk mengendalikan, mengoperasikan
dan memonitorkan proses atau peralatan dalam suatu sistem. Jadi eh, PLC ini kita harus program terlebih dahulu ya. Harus kita program terlebih dahulu dan semuanya itu langsung dari PLC. Semua perangkat komponen-komponen akan aktif melalui program PLC. Dan yang ketiga ada kontrol PLC kontrol berbasis PLC HMI atau SCADA ya. Itu adalah sistem otomatisasi industri yang menggabungkan PLC atau Programmable Logic Controller dengan HMI Human Machine Interface untuk mengontrol, memonitor dan mengatur prosesnya. Dan yang keempat ada kontrol berbasis pneumatik atau hidrolik. Jadi ini tuh adalah sistem pengendalian yang menggunakan tekanan udara. Ya, tekanan udara itu adalah pneumatik atau cairan. Cairan ini adalah hidrolik untuk mengoperasikan berbagai perangkat atau mesin. Contohnya silinder. Yang berikutnya kontrol berbasis elektronik. Kontrol berbasis elektronik ini adalah sistem pengendalian yang menggunakan komponen elektronik seperti sensor, aktuator, dan pengendali logika. Selanjutnya, yang nomor 7 ada sistem kontrol. Sistem kontrolnya adalah suatu suatu cara kerja untuk mengontrol eh, mengontrol suatu perangkat. Contohnya, yang pertama ada microcontroller. Microcontroller adalah sebuah chip atau sirkuit terpadu atau IC yang berfungsi sebagai otak dalam sebuah sistem elektronik. Microcontroller ini memiliki eh, bagian-bagian yaitu ada prosesor, ada memori, ada RAM dan ROM di dalamnya, dan berbagai perangkat input, output atau I/O dalam satu paket ya, dalam satu paket itu yang memungkinkan perangkat itu mampu melakukan tugas tertentu secara otomatis ya dan setelah terprogram. Jadi microcontroller ini dia jenis sistem kontrol ya yang dia itu terprogram. Kita memprogram terlebih dahulu baru kita bisa gunakan sesuai yang kita programkan ya dan sesuai dengan cara kerjanya. Yang kedua ada pneumatik. Pneumatik itu adalah sistem yang menggunakan udara bertekanan untuk mengendalikan atau menggerakkan perangkat mekanik. Jadi kita membutuhkan tekanan udara untuk menggerakkan suatu perangkat. Dan contohnya ada silinder dan motor juga. Jadi dengan pneumatik silinder ini bisa bergerak ya, bisa bergerak secara otomatis maupun secara semi otomatis juga ataupun secara eh, manual ya. Yang ketiga ada elektropneumatik. Elektropneumatik ini adalah sistem pengendalian yang menggabungkan teknologi elektronik dan pneumatik untuk mengatur dan mengendalikan perangkat atau proses. Dan yang keempat ada elektromekanik magnet. Elektromekanik magnet adalah sistem yang bisa kita bilang itu sama ya, hampir sama juga tuh. Dia menggunakan relay ya, relay itu kumparan ataupun solenoid ya. Jadi ini tuh dia eh, menggunakan eh, listrik dan cara kerjanya ini seperti relay ya.
mekanik magnet. Ya, contohnya itu ada kumparan dan solenoid yang seperti yang tadi sudah saya bilang. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dari resume pembelajaran PKK hari ini, Rabu 15 Januari 2025. Sekian dari saya, terima kasih. Saya tutup. Selamat malam.